kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang kita nggak usah punya pikiran negatif. Apa masalahnya dengan pikiran negatif? Pikiran negatif itu mudah sekali, apalagi pada zaman di mana segala macam informasi bisa masuk melalui jangkauan dari YouTube dan juga Facebook, Twitter, juga Instagram. Era informasi memudahkan segala sesuatu ke dalam pikiran kita, termasuk segala sesuatu yang berbau kebencian. Sadar atau tidak sadarnya, pikiran menentukan hidup kita. Pikiran yang baik dan rohani menuntun kita kepada hidup yang rohani pula. Sebaliknya, kalau kita punya pikiran negatif yang jahat dan penuh dengan dosa, akan menuntun kita kepada hidup yang penuh dengan dosa, sesat, dan terhilang. Apalagi kalau kita punya pikiran negatif, dengar cerita orang, lalu kita ambil keputusan, dan orang suka membarui kita, membuat nampaknya negatif, tanpa kita sadari. Nah, jadi kita harus berhati-hati sekarang, karena pikiran kita adalah medan tempur antara Tuhan dan iblis. Sepanjang hari kita akan terus disodori pilihan, benarkah atau salah, baikkah atau buruk, kuduskah atau dosa. Di sini dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituai. Nah, kita lihat bahwa pikiran kita tidak netral, ia akan mengikuti apa yang ditabur di dalamnya. Jangan heran jika kita berpikir baik, sepanjang kita akan menabur kesejahteraan, kebaikan. Kalau kita menabur yang jahat, maka dalam pikiran kita akan yang jahat. Contohnya kalau kita menanam mangga, nggak mungkin dia akan menghasilkan durian. Jadi apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Nah, mulai sekarang ini, karena ngapa? Karena kita sebagai hamba Tuhan, kalau saat orang menyakiti kita, kita hanya lapor kepada Tuhan. Tuhan, seperti ini kejadiannya, seperti ini kejadiannya. Kita hanya berdoa, Tuhan saja yang membalas. Nah, firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita, begitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan kita bicara kepada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Bayangkan kalau kita lihat bahwa di sini orang bisa berdoa sampai 6 kali dalam satu hari. Apalagi kalau dia rasanya sedih, menangis, Tuhan lihat dari atas. Maka kita harus berhati-hati. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, maka kita akan menjadi baik. Kalau kita berteman dengan teman yang suka gosip, akhirnya kita terseret gosip. Kalau kita berteman dengan penjudi, akhirnya kita jadi penjudi. Tergantung kita pilih teman yang mana. Jadi kita sekarang kita harus berpikir, karena tanpa sadari teman ngomong-ngomong gini, rasa pikiran kita, nah akhirnya timbulnya emosi, marah. Apalagi zaman sekarang, saat-saat ini keadaan sangat panas. Yang kemarin ada di Penyaladi, mereka bergurau-bergurau sama teman. Akhirnya ujung-ujungnya yang satu ngambil parang, yang satu ngambil linggis, bunuh membunuh, kasihan karena bergurau pertamanya. Akhirnya meninggal. Yang satu bawa ke Pontianak. Nah, disinilah iblis itu banyak cara. Kita ngomong A, orang dengarnya B, penyampainya C, dengar D. Jadi itu bahaya, hati-hati gitu. Karena apa yang ditabur itulah akan dituai. Seperti itu. Jadi kita sekarang berhati-hati. Mungkin kita harus belajar, kita minta Tuhan tolong kita. Kita juga biasa punya pikiran negatif. Karena kalau pikiran negatif, saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Pikiran negatif engkau pergi dalam nama Yesus. Karena ibu selalu mikir, kalau kita masuk pikiran hati kita, iya, hati takut. Akhirnya kita sampai sadar, kita cerita. Mungkin orang cerita lalu jadi ceritanya panjang. Maka ada kata pepatah, titip uang itu bisa berkurang, titip pesan itu bisa bertambah, seperti itu. Pernah kasus kami di GSJ dulu, yang Lahaero itu, entah bagaimana Ibu Acu kan suka gosip dia. Lalu dia sampaikan begini, sampaikan ke Majaro. Kita rapat waktu itu.
Lalu saya bilang satu pesan, ya saya bilang, mereka hakimi saya dengan Pak Adi. Soal gereja GSCA itu punya saya dengan Pak Adi. Saya juga bingung waktu itu. Kalau kita sudah berjuang gereja GSCA, pada dari sedikit orang sampai banyak. Situ aku pesan, kalau titip uang itu bisa berkurang, kalau titip pesan bisa bertambah. Itu aja satu kata. Artinya waktu itu ngomong tentang kesukuan. Saat itu Kak Majar marah sama saya, hakim itu dia tunjuk Ibu Apui, saya ke penjara sama kamu. Loh, saya bilang salah apa? Lalu ada yang nyampe gini-gini, saya bilang itulah ya, aku bilang Bu Acu, kamu nih nyampe yang aneh-aneh, aku bilang. Sampai aku juga waktu itu emosi dan marah, saya bilang begini. Sampai Kirono tuh, sampai mereka adium, mereka lalu mau usah, kita bukan anjang kelai, ini gereja, saya bilang. Saya bilang begini, kalau saya menjelekkan suku dari Nias, ngapain saya mau capek-capek begitu? Ada orang Nias hamil, hamba Tuhan. Dia pelayanan di gereja A. Kemudian dah hamil, akhirnya dia cari saya juga bingung. Nah, disitulah kita lihat bahwa saat kesulitan kita cari, kalau kita pikir, kalau kita nggak suka sama orang Nias, kita tidak bantu. Akhirnya kita bantu buat tempat gereja lain, akhirnya dia ditolong seperti itu. Maka hati-hati, nama omongan itu hati-hati loh, bisa sampai menuntut. Itu yang terjadi kami waktu di GSCA. Jadi sekarang kita belajar punya satu pikiran yang positif. Itu serius loh yang terjadi. Waduh, kacau waktu itu, benar. Nah, bagaimana kita berpikir kudus di tengah dunia yang penuh dosa ini? Dunia ini sudah cemar dan berdosa. Bagaimana kita dapat memikirkan kebenaran ketika dunia gemar dalam kesalahan? Tuhan menginginkan kita agar kita semua hidup kudus. Lebih lagi dari itu, Ia memanggil kita semuanya untuk menjadi bangsa pilihannya, menjadi bangsa imamat yang rajani. 1 Petrus pasal 29. Dan sudah tentu itu termasuk pikiran kita. Kita pun tahu bahwa hidup kudus itu sulit. Yesus sendiri berkata bahwa sedangkan pintu menuju hidup yang kekal, surga itu sempit. Kita bicara memikul salib dan menyangkal diri. Nah, hal ini kita lihat bahwa dari pikiran berkembang. Kalau kita mau sesuatu yang baik, maka itu akan baik. Sama dengan kita, namanya kita ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu banyak hal yang kita alami. Saat kita ikut Tuhan, jujur saja ya, saat kita buka pelayanan di tempat ini, keluarga saya banyak benci saya juga bingung, serius nak aku bohong, bingung saya. Dulu saya bantu A, B, C, D, kok sekarang lalu ngomong, itu tanpa sadari, karena perkataan saya nggak tahu begitu. Sampai saya bilang Tuhan, pokoknya saya bilang prinsip sekarang, saya melakukan sampai kedatangan Tuhan. Kita hidup ini kan di dunia ini penuh kedangingan, derang itu emosi dan marah seperti itu. Nah, jadi untuk itu namanya ikut pelayanan dan sebagainya. Kalau kita dalam hal sesuatu yang baik itu susah, selalu orang mencas gini dan sebagainya. Itulah kehidupan. Tapi kita nggak usah menyerah begitu. Nah, begitu besarnya pertentangan antara kebenaran dan dosa. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebelumnya ia sendiri berkata bahwa ia menjadi tawanan hukum dosa untuk menggambarkan betapa beratnya perjuangan untuk hidup kudus itu. Itulah kenyataannya, dunia penuh dengan dosa. Bagaimanakah kita tetap bisa kudus dalam pikiran ketika kita menemukan hoax atau postingan Facebook, WA? Bagaimana kita tetap bersih terhindar dengan atasan kita kalau mereka mudah marah dan tersinggung? Ketika orang yang kita benci tiba-tiba datang. Jadi kita belajar untuk itu. Kita pertama berserah, bukan menyerah. Kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Untungnya Tuhan Yesus masih memberi kita jalan keluar. Ia tahu penderitaan kita. Tuhan Yesus juga merasakan apa yang kita alami sehingga kita dapat memiliki harapan. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan dan pencobaan sehingga kita dapat melihat kepada Dia pada saat kita dicobai. Yesus mengerti dan memahami apa yang kita rasakan karena dahulu pun ia merasakannya. Bedanya, Yesus berhasil lepas dari semua pencobaan karena Tuhan Yesus sanggup untuk tidak berbuat dosa. Malah ia kemudian dikorbankan untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah,
kita lihat bahwa tentu saja kita harus berserah kepada Yesus. Kami menawankan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Cara terbaik untuk menaklukkan pikiran yang penuh dosa adalah menyerahkan kepada Yesus, karena yang satu-satunya pribadi yang paling mampu memberi kita kuasa atas dosa. Kita minta kekuatan Tuhan setiap hari, godaan itu akan datang, maka Ia pasti akan menolong kita. Jadi selalu ada pikiran negatif, hantam, gini, selalu negatif. Jadi aku selalu berdoa, aku menaikkan pikiranku pada pikiran Kristus. Jadi hal itu akhirnya hilang. Pikiran itu masuk kemana-mana, karena ngapa? Iblis sekarang udah sangat pintar. Dia tidak kayak dulu lagi datang nakutin orang seperti hantu. Jadi mereka selalu masukkan orang dengan pikiran, karena makanya dikatakan medan peperangan itu adalah pikiran. Berserah kepada Tuhan, bukan menyerah pada keadaannya. Yang kedua, kelilingnya pikiran kita dengan firman Tuhan. Pikiran adalah medan perang. Peperangan itu dimulai ketika hal dari luar mulai masuk ke dalam hati kita dan berebut menguasainya. Pertanyaannya, siapakah yang kita menangkan? Negatifkah? Atau pikiran Allah kah? Atau pikiran kita? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 dikatakan bahwa betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud memberi contoh, kita harus meletakkan firman Allah yang pertama dan utama sepanjang hari. Cara terbaik untuk melindungi pikiran kita adalah merenungkan firman Tuhan setiap hari, menyempatkan diri dari dalam hadirat Tuhan, sehingga kita mudah menolak pikiran yang jahat. Jika kita berlindung kepadanya, Allah juga akan melindungi kita. Yang ketiga, kita harus berfokus pada apa yang baik. Apa yang terjadi dalam pikiran tergantung pada apa yang masuk ke dalamnya. Lihat kriminal sepanjang hari, kita pasti akan ketakutan oleh karena banyaknya kejahatan. Kita lihat kalau gosip terdorong, maka orang akan menghakimi artis itu. Kalau gosip itu, orang itu akan menghakimi yang dengar. Nah, nonton politik setiap hari, pikiran kita kepada negara juga negatif. Lalu bagaimana kan untuk bisa memiliki pikiran yang baik? Kita fokuskan kepada hal-hal yang baik. Bagaimana bisa memiliki pikiran yang rohani? Kita fokuskan pada hal yang rohani. Kami minta Ibu Gembala buka Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi kita sekarang mulai belajar, kita mikir sesuatu yang benar, kita mikir sesuatu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar. Kita harus mulai saat ini apa yang disebut dengan kebajikan, maka kita yang patut dipuji. Jadi kita pikirkan hal-hal yang positif. Jadi kadang iblis selalu gini. Jadi kita pikir jauh begitu. Apa hal itu bisa orang marah? Karena perkataan orang emosi jadi negatif, kan kasihan. Ada damai sejahtera kah jadi? Kan tidak ada. Kalau kita tidak bisa tidur, satu marah. Nah, disitulah kita, karena ngapa? Dari pikiran, dari perkataan begitu. Maka sekarang kita belajar, kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai iblis mempermainkan kita dalam jemaat Tuhan panji keselamatan. Karena jemaat jiwa yang sedikit, iblis akan curi. Jadi kita harus berhati-hati, kita buanglah pikiran negatif, kita pikir sesuatu yang baik seperti itu. Nah, kalau ada sesuatu hal, kita tanya kepada orang itu. Jangan kita cerita keluar, karena iblis itu suka. Iblis bisa pakai siapapun juga untuk buat kita galau, orang dengarnya marah, akhirnya terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kan kasihan, marah sana, marah sini, kita akhirnya darah tinggi, bener enggak? Disitulah kita mulai sekarang, kita stop, jangan pikiran negatif, jangan hal-hal. Kalau udah diminta tolong, tidak mungkin orang menjebak, serius, tidak mungkin. Dan kita juga pikir banyak hal, kita tuh berdoa, begitu. Sampai kita banyak hal yang kita doakan, kita harus berdoa untuk biaya, untuk kesehatan, kita berdoa untuk cuaca, banyak hal yang kita doakan. Jadi seperti itu, mulailah sekarang kita berdamai satu sama lain, kita pikir yang satu positif begitu. Dan kasihan kita hidup dalam pikiran negatif satu sama lain.
Kita belajar pada saat ini bahwa kita harus memikirkan segala sesuatu yang baik. Firman Tuhan pada saat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika tidak, kita akan menjadi lemah. Dan mulai sekarang kita melakukan sesuatu kebaikan seperti itu, untuk kita bisa, kalau orang melakukan baik dengan kita, kita juga harus baik seperti itu. Kalau ada yang minta tolong, orang sudah nolong kita, wajar kita nolong orang. Itulah hidup di dunia, kita adalah makhluk sosial. Jadi hentikanlah pikiran negatif dan mulai pikiran yang benar. Sebagai orang Kristen, peperangan ada di mana-mana, utamanya di pikiran kita. Hampir setiap hari, iblis akan berusaha menjatuhkan kita dan memperoleh kita dengan berbagai macam akal bulusnya. Dan sudah tentu pikiran yang akan menjadi targetnya yang lebih utama. Apa yang ada dalam pikiran kita untuk menjadi hidup kita, yaitu kita harus menjaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Dan kita harus memiliki pikiran yang kudus, ilahi, rohani adalah sebuah langkah radikal dan anti-mainstream dengan kebencian, sarkasme, kecurigaan. Maukah kita mengambil keputusan pada hari ini untuk menjadi berbeda dengan menjadikan firman Tuhan sebagai sumber dari pikiran kita? Pikiran kita adalah kekuatan yang begitu besar. Apa yang kita pikirkan akan menjadi hidup kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita akan menjadi takdir kita. Tidak ada satupun, bahkan Tuhan maupun iblis sekalipun, yang dapat mengubah kita selain kepada keputusan kita sendiri. Mulai saat ini kita minta dan marilah kita memutuskan untuk memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita mulai sekarang, kita stop, kita usah bergosip, karena dampaknya negatif. Tuhan Yesus memberkati.